Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Azhar Adauzi dengan NIM 1262092131107 absen 32. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Teman-teman kira-kira penasaran nggak seperti apa penjelasan dari materi tersebut? Penasaran? Simak video ini selengkapnya. Seiring perkembangan zaman, pembangunan wilayah juga berkembang makin pesat dalam setiap perencanaan suatu wilayah yang tentunya diperlukan data untuk proses pembangunan. Data atau sumber informasi yang nantinya diperoleh kemudian akan dijadikan faktor penentu dari program pembangunan. Saat data diperoleh, ketetapan pembangunan akan lebih mudah dicapai. Berbagai aspek yang dikembangkan meliputi aspek fisik dan sosial budaya. Kemudian, bagaimana langkah efektif untuk memperoleh data tersebut? Memetakan, mengambil data melalui penginderaan jauh, dan mengolah data menggunakan sistem informasi geografis atau SIG merupakan langkah efektif untuk memperoleh data. SIG dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk pengambilan kebijakan dalam pembangunan. Berbagai informasi kemudian yang nantinya diinterpretasikan melalui peta. Dalam menginterpretasi peta perlu kecermatan dan ketelitian agar objek yang dikaji dapat dikenali secara tepat. Penginderaan jauh mampu merekam data suatu objek yang dikaji dengan cakupan wilayah lebih luas dan waktu yang lebih tepat. Data tersebut diolah untuk menghasilkan informasi suatu objek. Karakteristik objek dapat ditentukan berdasarkan radiasi elektromagnetik yang dipantulkan objek tersebut dan kemudian terekam sensor. Hasilnya dapat dibandingkan dan dianalisis sehingga diketahui keterkaitannya. Pemanfaatan peta dan penginderaan jauh sangat berperan penting dalam berbagai aspek, baik pembangunan fisik maupun sosial budaya. Pada materi ini, kita akan membahas lebih spesifik dan praktis tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan SIG sebagai basis analisis pada bidang tertentu. Peta dan penginderaan jauh pada bidang transportasi dan tata guna lahan yang sebagai berikut. Yang pertama adalah pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh di bidang transportasi. Negara maju dan negara berkembang tidak terlepas dari permasalahan transportasi. Tingkat pertambahan penduduk setiap tahun memicu tingginya penggunaan transportasi, baik transportasi darat, udara, maupun laut. Penambahan jaringan transportasi sangat diperlukan di Indonesia, sehingga mendukung mobilitas manusia atau barang. Saat ini, pemerintah giat dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang transportasi darat, udara, maupun laut. Contoh dari pembangunan bandara di berbagai daerah seperti Bandara Siau di Sulawesi Utara, Bandara Tambelang di Kepulauan Riau, Bandara Muara Teweh di Kalimantan Tengah, Bandara Buntu Kunik Sulawesi Selatan, dan Bandara Pantar di Nusa Tenggara Timur. Bandara-bandara tersebut siap beroperasi pada tahun 2020. Pembangunan bandara membutuhkan pemetaan tutupan lahan dan kajian lebih lanjut terhadap wilayah terdampak pembangunan. Informasi keuangan yang diperlukan dapat didukung data citra penginderaan jauh. Poin pertama, kita akan membahas mengenai pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk transportasi darat. Di kota besar sering terjadi kemacetan lalu lintas seiring bertambahnya jumlah kendaraan dan terbatasnya kapasitas jalan. Penambahan jaringan transportasi, rekayasa lalu lintas, dan pembuatan jalur satu arah merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan. Pemanfaatan citra penginderaan jauh membantu dalam memperoleh data parameter untuk pembuatan peta jaringan jalan. Peta tersebut dapat dimanfaatkan untuk rekayasa lalu lintas sehingga membantu mengurangi kemacetan lalu lintas. Kemudian, apa manfaat penginderaan jauh untuk perencanaan jaringan jalan? Yang pertama, jaringan jalan merupakan sarana utama dalam transportasi darat. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika diimbangi dengan sarana transportasi yang memadai. Ketersediaan aksesibilitas memudahkan perkembangan suatu wilayah, seperti jaringan jalan untuk menghubungkan antar daerah dan terciptanya interaksi. Pembangunan jalan melalui proses pembukaan ruang lalu lintas dan berbagai hambatan geografi. Proses ini dilakukan dengan pembukaan lahan secara bertahap. Perencanaan pembangunan jaringan jalan yang akan dibangun dilakukan melalui peta dan penginderaan jauh. Tujuannya memudahkan penentuan titik jalur jalan, halte bis, busway, dan terminal. Rekayasa lalu lintas, rute angkutan umum, dan jalur alternatif juga menggunakan peta dan penginderaan jauh. Untuk selanjutnya adalah manfaat peta dan citra penginderaan jauh untuk perencanaan jalur rel kereta api.
Pembangunan rel kereta api umumnya dilakukan di lahan datar. Sebagai contoh, jalur KA lintas Rantau Prapat, Kota Pinang di Sumatera Utara sepanjang 33 km dan LRT Jabodetabek sepanjang 43,3 km yang mulai beroperasi pada tahun 2019. Pemanfaatan penginderaan jauh dan SIG untuk proses penentuan jalur rel kereta api lebih efektif dan efisien. Manfaat citra penginderaan jauh yaitu memperoleh data parameter dalam menentukan lokasi jalur kereta api menuju lokasi rencana pembangunan. Dengan metode ini, perencanaan jalur rel kereta api membutuhkan waktu lebih cepat dan biaya yang relatif murah. Parameter fisik penentuan jalur kereta api yaitu penggunaan lahan, jaringan jalan, informasi hidrologi, jenis tanah, litologi, dan informasi kebencanaan. Sementara itu, parameter sosial penentuan jalur kereta api yaitu informasi status tanah. Pada pengembangan jalur kereta api baru, peta penggunaan lahan di daerah sekitarnya sangat diperlukan. Informasi ini berguna untuk mengetahui dampak dari pembangunan bagi daerah sekitar jalur rel kereta api. Selanjutnya adalah pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk transportasi laut. Citra penginderaan jauh dimanfaatkan untuk pengembangan sistem jaringan transportasi laut. Sebagai contoh, untuk mengetahui kedalaman laut dan gelombang laut, serta penentuan lokasi pembangunan pelabuhan seperti dermaga, gudang, dan jaringan jalan. Selain itu, SIG dapat dimanfaatkan untuk pemantauan cuaca. Informasi ini berguna dalam kelancaran kinerja transportasi laut. Citra Landsat dan citra satelit sangat cocok untuk digunakan dalam perencanaan transportasi laut. Resolusi yang dimiliki citra Landsat tergolong menengah, sedangkan citra satelit beresolusi rendah, misalnya citra NOAA. Jaringan transportasi laut membutuhkan citra dengan cakupan wilayah luas untuk memudahkan pengambilan keputusan, pemantauan atau monitoring, dan evaluasi. Penginderaan jauh memuat informasi mengenai pasang surut air laut, gelombang air laut, kedalaman air laut, dan arah arus laut. Informasi tersebut menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan pelabuhan. Kondisi cuaca terkini juga berpengaruh pada waktu keberangkatan kapal. Citra satelit seperti NOAA, GMS, TRMM, dan citra satelit meteorologi dapat merekam kondisi cuaca dan analisis perubahan cuaca. Informasi potensi badai yang direkam sensor penginderaan jauh dapat menjadi acuan penentuan waktu keberangkatan kapal. Penggunaan citra penginderaan jauh sangat berguna untuk menentukan jalur pelayaran yang aman saat kapal berlayar di perairan yang dangkal. Penggunaannya mudah, daerah cakupannya luas, dan memiliki resolusi spasial tinggi. Sebagai contoh, penggunaan citra satelit multispektral Landsat 4, Landsat 8 dapat mengestimasi dan memetakan perairan dangkal. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk transportasi udara. Perencanaan dan pengembangan jaringan transportasi udara memerlukan penataan sistem terpadu, andal, dan terarah. Kegiatan penerbangan domestik dan internasional di seluruh bandara dapat menunjukkan tentang perkembangan transportasi udara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam perencanaan memerlukan data yang tepat untuk mendukung pembangunan di bidang transportasi udara. Data yang disajikan ini meliputi data lalu lintas pesawat, penumpang, barang, bagasi, dan pos menurut bandar udara asal dan tujuan, serta produksi perusahaan penerbangan di Indonesia untuk penerbangan dalam negeri atau domestik dan luar negeri yaitu internasional. Pemantauan kondisi cuaca melalui citra penginderaan jauh sangat bermanfaat, seperti citra satelit NOAA. Data yang ditampilkan citra tersebut dapat digunakan untuk menganalisis perubahan cuaca. Untuk selanjutnya adalah pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Penggunaan lahan berkaitan dengan aktivitas manusia dalam mengelola lahan. Kegiatan ini biasanya tidak langsung tampak pada citra. Penampakan lahan tidak memiliki karakteristik khusus jika dilihat secara keseluruhan. Penutup lahan dapat terlihat yaitu berupa vegetasi di permukaan lahan. Vegetasi tersebut langsung tampak dari sebuah citra penginderaan jauh. Data penggunaan lahan dan penutup lahan sangat penting untuk sebuah perencanaan pembangunan. Lahan merupakan material dasar dari suatu lingkungan dan berkaitan dengan sejumlah karakteristik alami, yaitu iklim, geologi, tanah, topografi, hidrologi, dan biologi. Kebutuhan manusia terhadap ketersediaan lahan diakomodasi melalui tata guna lahan yang terencana dan terarah. Keterkaitan lahan sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan tepat guna dan peruntukannya.
Langsung saja poin pertama kita akan membahas mengenai pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk pemukiman. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Penentuan kawasan pemukiman perlu memperhatikan syarat-syarat berikut. Yang pertama, tidak berada di kawasan lindung. Yang kedua, kemiringan lahan 0-8%. Yang ketiga, bebas dari polusi. Yang keempat, tidak mengganggu kawasan bandara. Yang kelima, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang terakhir yaitu dekat dengan pusat kegiatan dan pelayanan kota. Selanjutnya adalah pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk pertanian dan perkebunan. Citra penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Penyiapan lahan, masa pertumbuhan, dan perkembangannya perlu dipantau agar angka produktivitas dapat optimal. Pemantauan tanaman dapat dilakukan dengan memanfaatkan data satelit. Penggunaan resolusi spasial disesuaikan dengan kebutuhan. Citra penginderaan jauh, resolusi tinggi memudahkan penghitungan dan prediksi hasil produksi pertanian dan perkebunan seperti satelit IKONOS dan World View. Jenis foto udara yang digunakan untuk mendeteksi gangguan hama penyakit pada tanaman adalah foto udara inframerah. Foto inframerah dapat mencapai jaringan daun. Jaringan daun yang sehat dan terserang penyakit memiliki rona yang berbeda. Foto udara inframerah dapat digunakan untuk membedakan tanaman sehat dengan tanaman sakit. Peta berguna untuk menentukan lokasi pertanian. Beberapa jenis peta yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi pertanian. Yang pertama adalah peta topografi, peta tanah, peta geologi, peta kepadatan penduduk, peta tingkat pendidikan penduduk, yang berguna untuk menganalisis kemampuan sumber daya manusia. Masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi dapat menghasilkan inovasi baru pada bidang pertanian. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk monitoring perubahan lahan. Monitoring perubahan lahan seluruh Indonesia dapat memanfaatkan citra satelit. Keberadaan citra satelit dengan berbagai sumber data memudahkan pemantauan perubahan lahan. Citra QuickBird sesuai untuk monitoring perubahan penggunaan lahan. Citra satelit yang digunakan mulai dari resolusi rendah sampai resolusi tinggi. Penampakan objek spasial yang jelas akan memudahkan penggunaan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi perubahan penggunaan lahan. Penginderaan jauh berperan besar dalam perorganisasian ruang, seperti tata guna lahan, sehingga pemantauan atau monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mudah dan efisien. Untuk selanjutnya adalah pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk analisis ruang terbuka hijau. Daerah perkotaan umumnya kawasan sedikit vegetasi. Alih fungsi lahan daerah perkotaan sering terjadi pada lahan terbuka hijau menjadi tempat aktivitas penduduk. Kawasan kegiatan penduduk yang lebih luas mengakibatkan sempitnya ruang terbuka hijau atau RTH. Fungsi keberadaan ruang terbuka hijau yaitu sebagai paru-paru kota, peneduh, penyerap air hujan, dan penyedia habitat satwa. Tingkat kenyamanan suatu wilayah dipengaruhi vegetasi dan kepadatan bangunan. Kebutuhan ruang terbuka hijau disesuaikan dengan luas wilayah. Data penginderaan jauh mampu menyajikan informasi secara keruangan untuk mengetahui sebaran dan kondisi kenyamanan daerah permukiman. Citra skala besar dapat digunakan untuk memperoleh data yang detail dan jelas. Sebagai contoh, penggunaan citra spot dengan resolusi spasial 20 meter untuk multispektral dan 10 meter untuk pankromatik. Citra ini dapat digunakan untuk memantau perubahan tutupan RTH di suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu. Hasil pemantauan menggunakan citra tersebut dapat dievaluasi sehingga pemerintah dapat mengatur kebijakan baru yang mendukung kelestarian lingkungan. Untuk poin terakhir yaitu mengenai keuntungan pemanfaatan penginderaan jauh untuk pembangunan. Yang pertama yaitu data dapat diperoleh secara cepat. Objek di permukaan bumi terlihat lebih aktual, cakupan daerah lebih luas, gambar yang relatif lengkap, dan sifat gambar permanen. Kemudian, penampilan gambar 3 dimensi jika dilihat menggunakan stereoskop, keunggulan gambar 3D yaitu model objek yang jelas, pengukuran lereng dan pengukuran volume, memungkinkan pengukuran benda tinggi dan relief yang lebih jelas. Selanjutnya yaitu benda yang tidak tampak dapat divisualisasikan sehingga objek memungkinkan untuk dikenali.
Kemudian, citra penginderaan jauh yang mampu menggambarkan kenampakan objek yang sulit dijangkau melalui pengamatan langsung di lapangan atau terestrial. Sebagai contoh, perekaman daerah rawa, hutan, dan pegunungan berlereng terjal seluas 132 km persegi pada foto udara yang dapat dilakukan dengan cepat kurang dari 1 detik. Sementara itu, perekaman wilayah seluas 34.000 km persegi pada citra Landsat yang dapat dilakukan dalam waktu sekitar 25 detik. Selanjutnya, penginderaan jauh yang merupakan satu-satunya cara memetakan daerah terdampak bencana alam secara cepat saat terjadi bencana, seperti daerah terdampak banjir, gempa, dan erupsi gunung api. Dan yang terakhir, penginderaan jauh mampu menyajikan data atau informasi ke ruangan secara cepat, tepat, dan akurat. Sebagai contoh, perubahan cuaca, penyusutan waduk, pembukaan hutan, dan pemekaran kota. Fenomena tersebut dapat dipantau dengan citra satelit seperti citra NOAA periode ulang 2 kali per hari dan citra Landsat 4 periode ulang 16 hari. Demikian penjelasan video mengenai pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.